Selamat datang kembali di seri Quality Management. Sekarang kita masuk ke klausul 5 yaitu leadership, dan video kali ini akan membahas klausul 5.1 tentang leadership dan komitmen. Klausul ini pada dasarnya menjelaskan apa saja tanggung jawab dari top manajemen atau pimpinan tertinggi dari suatu organisasi atau perusahaan. Nah, apa saja tanggung jawabnya? Yang pertama, top manajemen bertanggung jawab terhadap efektivitas dari sistem manajemen mutu. Artinya, tanggung jawab implementasi sistem manajemen mutu ini bukan tanggung jawab dari salah satu anggota organisasi, misalnya quality manager, atau manajemen representatif, atau yang lain, melainkan tanggung jawab langsung dari top manajemen. Lalu yang kedua, top manajemen harus memastikan adanya quality policy dan quality objective. Jadi, quality policy dan quality objective ini adalah kebijakan yang top down, artinya ditetapkan oleh pimpinan tertinggi atau top manajemen, kemudian dideploy untuk diimplementasikan oleh bawahan-bawahannya. Lalu yang ketiga, atau manajemen harus memastikan integrasi sistem manajemen mutu ke dalam proses bisnis yang ada di dalam perusahaan, kemudian mempromosikan penggunaan proses approach dan risk based thinking, terutama dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sistem manajemen mutu. Lalu, top manajemen juga harus memastikan tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjamin efektivitas dari sistem manajemen mutu, baik itu sumber daya yang berupa human resource ataupun facility, mesin, tooling, dan lain-lain. Lalu juga harus mengkomunikasikan pentingnya manajemen mutu yang efektif dan juga kesesuaian terhadap persyaratan-persyaratan yang relevan. Kemudian memastikan tercapainya hasil yang diinginkan, dan juga melibatkan, mengarahkan, dan mendukung anggota organisasi untuk berkontribusi terhadap efektivitas dari sistem manajemen mutu. Lalu harus mempromosikan improvement, dan yang terakhir adalah mendukung peran manajerial lain untuk menunjukkan kepemimpinan mereka di area yang dipimpin masing-masing. Nah, semua komitmen ini sebenarnya tidak dipersyaratkan untuk didokumentasikan. Tapi kalau diperlukan, kita bisa tuliskan semua komitmen tadi ke dalam sebuah dokumen yang kemudian ditandatangani oleh top manajemen. Nah, masih di klausul 5.1, tapi ini adalah tambahan dari persyaratan IATF 16949 terkait corporate responsibility, di mana organisasi minimum harus menetapkan 3 kebijakan. Minimum ya. Yang pertama adalah kebijakan anti suap, yang kedua adalah kode etik karyawan, dan yang ketiga adalah ethic escalation policy atau whistleblowing policy. Nah, whistleblowing policy ini adalah kebijakan di mana seorang karyawan dapat melaporkan adanya pelanggaran kode etik kepada top manajemen tanpa adanya konsekuensi yang harus dia diterima. Artinya si pelapor ini harus merasa aman tanpa adanya potensi bahwa si karyawan ini akan mendapatkan masalah nantinya. Nah, semua kebijakan-kebijakan ini harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi. Selanjutnya, tanggung jawab top manajemen juga adalah mereview efektivitas dan efisiensi dari sistem manajemen mutu. Simpelnya, masukkan saja pembahasan terkait pencapaian KPI setiap proses ke dalam pembahasan ketika rapat tinjauan manajemen. Lalu, top manajemen juga harus mengidentifikasi proses owner dari setiap proses. Nah, ini sudah kita lakukan sebelumnya ketika kita membuat dokumen turtle diagram, di mana kita sudah mencantumkan proses owner dari setiap proses. Lalu yang terakhir adalah komitmen terhadap customer focus, di mana komitmen ini bisa kita gabungkan dengan dokumen komitmen yang sudah kita buat tadi di awal, yang sudah di awal kita sebutkan. Oke, itu saja persyaratan 5.1 terkait leadership dan komitmen. Kita lanjutkan pembahasan klausul-klausul lainnya di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.